Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi kompetensi dasar atau kompetensi bidang CPNS, mengambil formasi jabatan POPT, atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pada video kali ini kita akan memberikan materi dan juga latihan soal yang tentunya sudah sesuai dengan materi pokok KPN-RB dan juga fit report dari yang telah kita kumpulkan dari tahun 2015 sampai terakhir seleksi CPNS di tahun 2024, baik itu SKD maupun SKB. Dan semoga dengan adanya video ini menjadi salah satu jalan teman-teman lulus ASN tahun ini. Amin. Baik, sebelum kita ke latihan soal, saya akan memberikan dulu materi terkait alur seleksi ASN berdasarkan Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2024 terkait pengadaan pegawai ASN. Ini penting sekali teman-teman harus ketahui agar teman-teman tahu alur seleksi di ASN sehingga membuat strategi yang tepat untuk lulus setiap tahapannya. Baik, dalam pasal 5 ayat 1 jenis pengadaan pegawai ASN itu terdiri atas PNS dan P3K dengan syarat usia untuk seleksi PNS itu 35 tahun. Jadi bagi teman-teman yang usianya kurang dari 35 tahun, saya sarankan ikuti seleksi PNS. Semoga tahun ini menjadi tahunnya teman-teman lulus ASN. Dan juga bagi teman-teman yang usianya lebih dari 35 tahun, sesuai dengan regulasi, teman-teman bisa mengikuti seleksi P3K karena untuk tahun ini tidak dikhususkan untuk ex honorer seperti P3K tahap 1 tahap 2. Ini kita mengacunya pada seleksi P3K Kejaksaan dan juga Kemenham kemarin ya teman-teman di tahun 2025 itu untuk umum. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi P3K, silahkan cek video kita khusus tersendiri untuk seleksi P3K. Karena video ini kita akan khusus untuk PNS. Kemudian kita masuk ke tahapan seleksi berdasarkan pasal 26. Untuk seleksi PNS itu terdiri dari 3 tahap, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang. Jika teman-teman tidak lulus salah satu tahapan, maka teman-teman tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Dan juga teman-teman kita akan breakdown masing-masing tahapan ini agar teman-teman bisa aware dan juga teman-teman diharapkan bisa lulus untuk seleksi ini. Kita mulai dari seleksi administrasi. Teman-teman agar lulus seleksi administrasi, teman-teman harus mengikuti persyaratan dan juga dokumen yang diminta karena masing-masing instansi itu berbeda permintaan dokumen ataupun persyaratannya. Jadi, teman-teman jika ada pertanyaan, saya sarankan jangan tanya di grup ya. Takutnya teman-teman tersesat atau ada yang menyesatkan teman-teman. Saya sarankan jika ada pertanyaan, langsung tanya ke helpdesk masing-masing instansi. Dalam pengumuman kebutuhan, biasanya dari portalnya BKD SDM atau BKP SDM, silahkan teman-teman kunjungi dengan nama depan itu, misalkan instansi BKD Jawa Barat, misalkan seperti itu. Di sana ada detail dan juga helpdesk masing-masing, silahkan tanyakan ke sana. Jika teman-teman memenuhi persyaratan dan juga dokumen yang diminta, saya yakin teman-teman akan lulus dan akan dijadwalkan untuk tahapan selanjutnya yakni SKD. Kita masuk ke SKD. SKD ini pelaksananya secara offline, nanti dijadwalkan untuk titik lokasi, jam, serta tanggalnya oleh BKN masing-masing. Teman-teman harus sesuai jadwal dan jangan sampai teman-teman pas datang di jam, misalkan jadwalnya jam 7.00, teman-teman datang jam 7.00 karena ada beberapa verifikasi seperti dokumen, pemberian sandi dan juga lain-lain atau pengarahan. Jadi saya harapkan teman-teman datang 1 jam sebelumnya. Misalkan tesnya jam 7, teman-teman datang jam 6, usahakan. Seperti itu ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengikuti SKD. Dan juga agar teman-teman bisa rehat dulu karena titik lokasinya misalkan cukup jauh dari lokasi teman-teman. Dan baik, kita mulai untuk SKD sendiri. Ini adalah tes tahap yang kedua setelah administrasi. Teman-teman di sini akan dites kompetensi, di mana kompetensinya itu kompetensi dasar PNS yang harus semua calon PNS lulus, di mana karena di sini untuk SKD itu ada passing grade-nya juga ya teman-teman. Cek saja setiap tahun passing grade masing-masing subtes beda. Subtes kompetensi yang akan diteskan itu adalah tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Ini umum ya teman-teman sudah tahu. Dan untuk eh, pelaksanaan untuk tes ini menggunakan cat BKN.
Apa sih CAT BKN? CAT BKN ini adalah aplikasi tes yang dibuat khusus oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara untuk tes seleksi. Digunakan untuk tes CPNS, P3K, dan kenaikan jenjang. Biasanya menggunakan ini atau mutasi juga maaf, mutasi dan promosi juga menggunakan aplikasi CAT BKN ini. Dan apa saja yang harus teman-teman persiapkan agar bisa lolos ini? Teman-teman harus perbanyak latihan teman-teman, terutama yang tidak suka matematika, yang hafalannya kurang bagus, ini teman-teman dituntut untuk latihan terus. Nah, di sini teman-teman, subtes yang akan diteskan di 3 kompetensi tadi ya. Di sini sesuai dengan KPN Panerbe 1023. Ya, soal yang akan diteskan itu adalah tes wawasan kebangsaan di mana materi atau topik soalnya nanti yakni terkait nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan juga bahasa Indonesia. Dengan tujuan penilaiannya sesuai dengan regulasi itu ini ya teman-teman. Silahkan di-pause dan dibaca terlebih dahulu. Selanjutnya untuk tes TIU, topik-topik atau soal-soal yang akan diteskan itu terkait soal analogi, verbal, silogisme, dan juga analitis. Kemampuan numerik seperti soal-soal berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan juga soal cerita akan diteskan. Serta kemampuan figural yakni analogi gambar, soal-soal ketidaksamaan, dan juga serial gambar itu akan diteskan. Nah, ini tujuan penilaiannya, silahkan di-pause dan dibaca teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi, di mana submateri yang akan diteskan itu adalah pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Soal-soalnya pasti akan mengacu pada topik ini karena sesuai dengan regulasi dari KPN RB. Silahkan teman-teman cari soal dan juga modul sebanyak mungkin terkait materi ini ya teman-teman. Silahkan ya, dan juga latihan soal tiap hari. Minimal luangkan waktu 1 jam setiap hari agar teman-teman terbiasa dengan soal-soalnya. Supaya nanti pada saat tes SKD, teman-teman berada di peringkat pertama. Kemudian teman-teman, yang harus teman-teman ketahui juga dan harus diperhatikan karena ini jarang diperhatikan oleh calon ASN, CASN, di mana dalam pasal 45 ayat 3 ini pembobotan hasil integrasi nilai dari SKD dan SKB. SKD ini hanya sebesar 40%, di mana kebanyakan calon ASN ini berfokus di belajar SKD saja. Apa sih maksudnya ini ya teman-teman? Nah, saya akan perlihatkan salah satu hasil tes CPNS tahun 2024 kemarin dari klien kita. Nah, klien kita di sini mendapatkan skor SKD 407. Di sini kebutuhan formasinya ada 2 ya teman-teman. Dan di sini kita lihat klien kita skornya 47. Kalau misalkan diperhatikan, di peringkat keempat dan tidak lulus ini ada skor yang tinggi SKD-nya 422, tetapi tidak lulus teman-teman. Tetapi yang skor 47 SKD kok bisa lulus? Nah, di sini teman-teman, skor SKB bobotnya 60%. Klien kita mendapatkan skor paling tinggi yang akhirnya mengangkat nilai yang tadinya SKD peringkat keempat menjadi peringkat pertama dan lulus. Jadi bagi teman-teman yang nilai SKD-nya kecil, jangan berkecil hati, teman-teman bisa masih bisa tetap lulus dengan teman-teman SKB-nya diperbesar nilai SKB-nya. Dan bagi yang skor SKD-nya tinggi, jangan sombong teman-teman dan yakin lulus, belum tentu teman-teman seperti ini. Karena apa? SKB-nya bisa jadi jika teman-teman kurang prepare, skor kecil akhirnya tidak lulus. Dan maka dari itu, saya selalu mengingatkan buat teman-teman jangan hanya fokus belajar di SKD saja, tapi harus bareng dengan SKB. Kenapa bobot SKB 60%? Karena materinya banyak teman-teman. Soal-soalnya terkait SKB ini banyak yang hafalan teman-teman. Jadi agar mempermudah teman-teman belajar, nah tim kita telah membuat ringkasan materi TWK, TKP, dan juga TIU. Nah, untuk previewnya silahkan di-pause dan dibaca teman-teman. Nah, dan ini adalah preview dari keseluruhan materi yang telah tim kita buatkan. Jika teman-teman tertarik dan berminat dengan modul ini, nanti di akhir video kita akan informasikan cara mendapatkannya. Dan juga tim kita sudah membuatkan tryout SKD. Dan untuk teman-teman ketahui, aplikasi chat itu formatnya itu seperti ini ya tampilannya.
Yang membedakan dengan, eee, cat BKN asli itu hanya background dan juga font yang digunakan, ini berbeda ya. Tata letaknya sama seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi cat BKN. Nah, kita buat tryout-nya untuk SKD, di mana soal yang tim kita buatkan ini berdasarkan FR yang terakhir di seleksi CPNS, SKD CPNS 2024. Dengan soal yang kita sesuaikan dengan regulasi dari Kemenpan-RB dengan juga catnya BKN. Kemudian fungsinya sama, jika waktunya habis, tes ini akan terclose secara otomatis dan akan menampilkan hasil SKD CPNS teman-teman, baik itu TWK, TIU, dan juga TKP. Yang juga membedakan dengan cat BKN dalam tryout kita, di sini setiap soal ada pembahasannya, jadi teman-teman bisa pelajari. Kemudian untuk teman-teman ingin coba tryout ini dan juga modul tadi, nanti di akhir video jika berminat, kita akan informasikan cara mendapatkannya. Kemudian bagi teman-teman yang berada di 3 peringkat teratas dari setiap satu kebutuhan formasi, teman-teman akan mengikuti SKB. Jika kebutuhan formasinya 2, maka 6 orang teratas di setelah perankingan yang tadi ya teman-teman seperti contoh tadi, teman-teman akan mengikuti SKB. Jika formasinya 300 misalkan, 3 formasi kali 3 peringkat teratas, teman-teman bisa mengikuti SKB. Jadi saran saya carilah formasi yang banyak kebutuhannya, karena yang sedikit itu biasanya misalkan ada yang, "Oh, instansi ini dikit tapi syaratnya juga susah ya teman-teman." Jadi kalau misalkan saran saya sendiri ya, silahkan cari formasi yang banyak karena peluang teman-teman ikut ke SKB itu tinggi. Kemudian selanjutnya untuk pelaksananya sendiri itu menggunakan aplikasi Chat BKN, di mana materinya bukan materi, dari kuliah teman-teman atau instansi tertentu, tetapi ini lebih ke jabatan fungsional teman-teman atau formasi jabatan yang teman-teman ambil. Materinya akan diinformasikan oleh Kemenpan-RB melalui surat edaran seperti ini. Nanti kita akan informasikan untuk materi pokoknya karena setiap tahun tidak ada perubahan ya teman-teman. Kemudian ada beberapa instansi yang menambahkan tes tambahan. Tidak semuanya, tapi ada beberapa instansi yang mengetes atau beberapa formasi jabatan yang menambahkan materi SKB non-cat biasanya. Contohnya seperti Damkar ada tes kesegaran jasmani atau tes keselamatan untuk Pol PP. Nih contohnya. Ada yang beberapa instansi pusat yang mengadakan tes psikotes dan yang lain-lain. Jadi kita akan buatkan secara khusus tersendiri instansi mana yang menambahkan SKB non-cat BKN ya. Jadi jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Nanti kita akan buatkan soal-soalnya juga yang tentunya sudah 99% mirip dengan tes aslinya. Kemudian teman-teman berikut adalah materi pokok Kemenpan RB untuk POPT. Nah, di sini ada 4 kompetensi umum atau 4 topik yang harus teman-teman pelajari, dan untuk kompetensi khusus ada 6 topik yang harus teman-teman pelajari. Silahkan cari sebanyak mungkin referensi, dan jika teman-teman ingin lebih mudah, kita sudah membuatkan resume masing-masing terkait regulasi ini atau terkait topik ini agar teman-teman mudah mempelajarinya. Meskipun ini resume, ini ada 63 halaman untuk setiap topik, untuk semua topik ini yang harus teman-teman pelajari. Nah, kemudian dari materi ini dan juga field report SKB yang telah tim kita kumpulkan dari tahun 2015 sampai tahun 2024, soal apa saja yang sering muncul untuk formasi POPT. Untuk tahun ini kita buatkan simulasi TO Chat yang kita buat semirip mungkin dengan chatnya BKN. Tujuannya untuk apa? Yang pertama agar teman-teman terbiasa dengan sistem chat BKN, agar pada saat nanti tes teman-teman sudah familiar dengan aplikasinya. Yang kedua untuk mengukur kemampuan teman-teman. Disclaimer dulu ya teman-teman, untuk soal-soal ini bukan bocoran soal yang 100% keluar, karena kita bukan BKN dan membocorkan soal itu melanggar hukum. Yang tim kita buatkan soalnya untuk mengukur kemampuan teman-teman, dia dapat berdasarkan fit report, materi pokok Kemenpan-RB, tupoksi, regulasi, mode publikasi kementerian atau lembaga, yang soal-soalnya selalu mengacu pada ini ya teman-teman. Dan untuk mengukur kemampuan teman-teman apakah dengan diberikan soal sesuai dengan ini
apakah teman-teman mendapatkan poin maksimal atau belum. Dan jika belum, maka teman-teman harus mempelajari dengan baik untuk tes SKB. Nah, kita juga berharap ya, harapan kita untuk soal-soal yang telah tim kita buatkan muncul kembali soalnya di tahun ini. Dan berikut adalah soal hasil screenshot dari TO chat yang telah tim kita buatkan. Silakan jawab. Kita beri jeda waktu untuk menjawab. Setelah waktunya habis akan muncul pembahasan. Tidak akan dibacakan untuk setiap soalnya untuk meningkatkan literasi teman-teman dalam pemahaman soal-soal SKB CPNS. Kita mulai dari soal yang pertama. Silakan dijawab teman-teman.
Baik teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar, dan ini adalah preview dari keseluruhan soal-soal yang telah tim kita buatkan. Jika teman-teman tertarik dengan tryout TKD dan juga TKB tadi, lengkap dengan modulnya yang sesuai dengan penjelasan tadi, teman-teman bisa langsung check out lewat link ini. Kita sudah drop di deskripsi, dengan harganya juga sudah tertera di deskripsi, sangat terjangkau sekali. Nanti teman-teman akan mendapatkan file-file seperti ini yang berisi modul pembelajaran. Kemudian teman-teman akan mendapatkan TO dengan 4 paket TO TKB, ada 4 paket TO TKD juga, dan semuanya dalam simulasi chat web teman-teman. Jadi bisa menggunakan handphone ataupun laptop untuk mengakses simulasi chatnya. Dan juga untuk modul serta tryout akan kita selalu update teman-teman, disesuaikan dengan informasi materi pokok yang terbaru, dan juga tryout-nya juga akan kita selalu update sesuai dengan FR yang telah tim kita terima. Dan nanti setelah mengklik link tadi, teman-teman akan diarahkan ke e-katalog kita, di mana di sini ada video panduan akses TO dan juga modul pembelajaran, serta di sini ada deskripsi dari apa saja yang akan teman-teman dapat. Kemudian untuk harganya segini ya untuk kesemuanya. Dan jika teman-teman sudah oke dan sesuai, cocok, teman-teman bisa langsung klik buy now, isi email teman-teman, karena file akses tadi akan dikirim lewat email, kemudian centang kedua kotak ini, klik buy now, silahkan pilih metode pembayaran, contohnya kita pilih kris, tinggal confirm method, silahkan scan dan lakukan payment. Langsung cek transaction teman-teman, nanti akan mendapatkan link Google Drive ini, silahkan diklik saja, nanti akan diarahkan ke akses TO ataupun ke modul pembelajaran. Link ini juga jangan sampai hilang, link ini akan otomatis teman-teman dapat juga lewat email dari link ID, silahkan buka emailnya, bukan PDF-nya ya teman-teman. Di dalam email ada link Google Drive ini, silahkan kasih bintang agar tidak hilang. Karena untuk update modul dan juga tryout kita akan selalu drop di sini teman-teman. Untuk informasi terkait update soal dan juga modul, biasanya kita akan informasikan lewat sosmed kita di Instagram @persona.consultant atau di TikTok di @persona.channel. Silahkan DM jika ada pertanyaan atau klik komen di kolom komentar. Semoga dengan adanya video ini menjadi salah satu jalan teman-teman lulus ASN tahun ini. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.